Saatnya belajar di Pro2 Guru Keliling. Sahabat kreatif, kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 sampai saat ini masih dilakukan melalui metode daring atau online. Dan berangkat dari hal tersebut, RRI mencoba memfasilitasi untuk kegiatan bagi kaum disabel melalui program Guru Keliling. Untuk edisi 28 Oktober 2020, kita akan menemui Ibu Cucu Kusmiati dari SLB Budi Utama. Saya sangat menyambut baik dengan program ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya juga bisa dilakukan secara rutin di SLB ini, karena baru kali ini kami mendapat kesempatan seperti ini. Kami juga sudah melaporkan kepada Kepala KCD mengenai program ini dan mereka sangat mendukung sekali gitu ya. Tentu saja program ini sangat mendukung untuk apalagi kita berkeliling dengan RRI, suatu kebanggaan juga, suatu ide yang sangat bagus juga. Jadi kami dari pihak SLB sangat mendukung. Terima kasih. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro2 Guru Keliling. Selamat pagi sahabat kreatif, senang sekali Neila Fitriana akan menemani sahabat kreatif kembali di program Guru Keliling untuk episode tanggal 28 Oktober 2020. Dan kita sudah bersama Ibu Guru dari SLB Budi Utama, yaitu Ibu Cucu Kusmiati SPD, dan nanti akan bersama salah seorang siswanya yaitu Nuryana. Kita akan ikuti program Guru Keliling. Selamat mengikuti. Selamat siang ya Nur. Di sini Ibu mau memberikan pembelajaran tentang bahasa Indonesia ya. Di sini ada cerita tentang dokter. Nah, nanti Nur bacakan, setelah membaca sampai selesai, kemudian membuat kalimat tanya dari cerita yang di atas itu ya. Nah, di bawahnya juga ada jawaban dari kalimat tanya tersebut. Jadi Nur baca keseluruhan ini ya, kalimat ini, kemudian Nur membuat kalimat tanya. Masih hafal nggak kalimat tanya itu? Ciri-cirinya apa tadi? Kalimat tanya apa? Kata tanya apa, di mana, dan terus apa? Siapa. Kemudian akhir dari kalimat tersebut memakai tanda tanya. Itu ciri dari kalimat tanya. Jadi kalimat tanya itu cirinya kata tanya apa, siapa, di mana. Nah, kemudian akhir dari kalimat tanya tersebut memakai tanda tanya ya. Tanda tanya. Nah, itu ciri dari kalimat tanya. Nah, sekarang coba Nur baca dulu ini cerita tentang seorang dokter yang praktek di rumah sakit ya. Ini cerita ini, coba. Ini baca dari judulnya ya. Nah, dari atas coba. Stetoskop. Ya, terus? Dokter. Ya. Dokter Panji memeriksa pasien dengan cermat. Iya. Pasien itu terlihat lebih segar dari hari-hari biasanya, sehingga keadaan jantungnya sudah berangsur normal. Tekanan darahnya juga sudah membaik. Tensinya berangsur normal. Selera makan terlihat sudah ada. Dokter menyarankan boleh pulang. Perawat pun amat
Sigap membantu dokter perawat segera melepas infus. Dokter memberi nasihat agar selalu menjaga kesehatannya. Pasien dan keluarganya senang. Nah, jadi ini cerita tentang seorang dokter yang sehari-harinya praktek di rumah sakit, kemudian menggunakan alat stetoskop. Ini alat ini tidak terlepas dari seorang dokter. Jadi alat ini selalu dibawa oleh seorang dokter karena stetoskop ini yaitu untuk memeriksa keadaan pasien, ya, keadaan pasien. Nah itu, ya. Mau ditulis, coba ditulis. Ya, ditulis ya. Ada bukunya nggak, Bu? Nah, nanti Nur sudah membaca, kemudian ditulis. Setelah ditulis, baru ada pertanyaan, ya. Sebanyak 3 kalimat. Kalimat tanya, ya. Nah. Dan di bawahnya juga jawaban dari kalimat tanya tersebut. Mengerti nggak? Hah? Mengerti? Coba gimana? Coba ini, coba dulu. 1, apa? Kalimat tanya. Apa? Ini apa ini? Stetoskop. Ya. Stetoskop. Boleh. Apa? Boleh gini. Apa judul cerita di atas? Yaitu apa? Stetoskop. Jawabannya di bawah. Ya. Sok coba tulis dulu. Pemirsa, ini siswa saya lagi menulis tentang cerita seorang dokter itu yang berjudul Stetoskop. Meskipun anak berkebutuhan khusus yaitu, tetapi mereka masih bisa menulis asal kitanya itu harus telaten cara menyampaikannya dan sesuai dengan kemampuannya. Di sini juga saya memberikan hanya beberapa kalimat dan kalimatnya itu tidak panjang-panjang karena kalau terlalu panjang anak berkebutuhan khusus ini tidak bisa mencerna apa isi kalimat tersebut, belum bisa memahami dan isi kalimat tersebut itu apa. Intinya begitu. Jadi seorang guru di sini harus betul-betul melihat kalimat-kalimatnya itu yang tidak memerlukan verbalisme siswa lah istilahnya, itu yang kira-kira bisa dipahami siswa, kata-katanya juga. Model di sini stetoskop. Di sini stetoskop ini alat yang sering digunakan oleh dokter pada waktu memeriksa pasien. Mungkin semua anak ABK itu, anak berkebutuhan khusus ini, yaitu tahu bahwa itu alat yang suka digunakan dokter tapi tidak tahu namanya. Oleh karena itu, saya selaku guru memperkenalkan bahwa alat tersebut itu namanya stetoskop. Dengan demikian, anak itu tidak verbalisme lagi karena sering melihat. Beda dengan anak tunanetra. Kalau anak tunanetra halus ada alatnya langsung kemudian diraba. Tapi kalau untuk anak tunagrahita cukup diperkenalkan gambar aja sudah bisa menebak. Itu. Dan juga di sini Nur sudah mulai menulis dengan barisan ketiga, ya. Di sini ada kira-kira 10 kalimat lah, kurang lebih ke 10 kalimat. Di sini sengaja nggak banyak-banyak karena yaitu dikarenakan kemampuannya untuk
menulis juga sangat lambat lah, karena apa? Motorik halusnya itu karena mengalami ya gangguan bisa itu untuk anak tunagrahita itu. Oleh karena itu jangan terlalu banyak dalam membuat kalimat juga. Perlu diketahui bahwa anak tunagrahita itu mempunyai kemampuan di bawah 80 IQ-nya di bawah 80. Sedangkan untuk anak normal IQ-nya antara 100 dengan 120. Untuk anak tunagrahita 80 ke bawah IQ-nya itu. Oleh karena itu susah untuk mengingat. Kadang-kadang seorang guru mengulang-ulang lagi pelajarannya. Misalkan sekarang diajarkan untuk bahasa Indonesia kalimat tanya, besok lupa lagi. Kalau seorang guru harus mengulangi lagi apa yang telah diberikan oleh guru tersebut kepada anak. Jadi harus rajin mengulang-ulang lagi, karena ya ada pepatah yaitu semakin lama, seperti dalam bahasa Sunda pepatah yaitu air kericik lama-lama batu tersebut akan legok. Itulah kita juga selaku guru harus terus-menerus mengasah kemampuan anak tersebut. Jadi tidak bosan-bosannya mengulang lagi pembelajaran. Kadang-kadang ya itu guru ada rasa jenuhnya gitu, tidak berkembang, lain dengan yang normal. Kurikulum tercapai, tapi kalau untuk anak berkebutuhan khusus susah untuk mencapai kurikulum tersebut, karena yaitu kembali lagi gitu ke asal itu ya. Alhamdulillah ini Nur sudah bisa. Nah sekarang jawablah pertanyaan ya. Menjawab pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan, yaitu membuat kalimat tanya sebanyak 3 buah ya, 3 buah kalimat. Nah ciri-ciri kalimat tanya itu ya, sekarang Nur coba nomor 1 apa? Kalimat tanyanya apa? Dengan hubungannya dengan cerita yang ada di atas ya. Hubungannya dengan cerita yang tadi dibacakan oleh Nur. Ya. Nah, Nur udah bisa menyelesaikan 1 kalimat. Apa stetoskop itu? Nah, itu udah membentuk kalimat tanya. Apa stetoskop itu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ya nomor 2 apa? Nomor 2-nya, siapa yang memeriksa pasien? Ya, siapa yang memeriksa pasien? Ya, itu nomor 2. Nomor 3-nya itu udah kata tanya apa, siapa, kemudian apa lagi? Di mana bisa ya? Ya, di mana? Ya, di mana apa? Dokter memeriksa, bisa ya. Nah, di sini Nur sudah menyelesaikan pertanyaan 3 kalimat. Kalimat tanya. Nah, sekarang dari kalimat tanya tersebut di bawahnya jawaban dari kalimat itu apa? Jawaban kalimat tanya yang pertama apa?
Ya, stetoskop, alat untuk memeriksa pasien. Ya. Kemudian nomor 2-nya ya, di mana? Ya, nomor 3-nya di rumah sakit. Itu jawaban nomor 3 ya? Oh, nomor 2, ya. Jadi di sini kita harus betul-betul, seorang guru harus betul-betul mengamati gerakan tangannya, betul apa tidak, cara menulisnya. Karena kadang-kadang anak ABK ini dalam motorik halusnya itu ada yang kaku, ya, cara menggerakkan tangannya ada yang kaku, kemudian cara memegang pensilnya juga gak benar. Nah, alhamdulillah ini Nur sudah bisa membaca, kemudian menulis dengan betul cara memegang pensilnya dan menggerakkannya. Kemudian dalam spasi juga sudah betul. Ini perlu diketahui kalau anak ABK ini dalam menulis juga cara menggerakkan, kemudian spasinya juga ada yang turun naik, cara menulisnya itu hurufnya tuh kalimatnya tuh turun naik. Tapi alhamdulillah di sini Nur udah terampil, ya, udah terampil cara menulisnya rata, sejajar lah istilahnya dengan garis. Terus spasinya juga hanya dalam tulisan ini belum sempurna itu dalam huruf, ya. Hurufnya itu ya maklum anak SLB ya istilahnya itu kalau menulis hurufnya itu ya ada yang campur, mana yang dituliskan huruf besar, mana yang harakat kecil. Tapi kalau untuk membuat kalimat sudah betul ini ya, hanya dalam tulisannya aja menggunakan huruf besar dan huruf kecil masih acak-acakan, ya. Tapi ini sudah betul membuat kalimatnya. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro2 Guru Keliling. Selama libur, Nur, kegiatannya apa aja? Kalau misalkan hari Senin sampai hari Jumat Ibu memberikan tugas, ya. Nah, hari Sabtu dengan hari Minggu kegiatannya apa? Terutama hari Sabtu. Kalau hari Minggu udah inilah Mengaji sama membantu orang tua. Kalau untuk mengaji jam berapa, Nur? Apa pagi apa siang? Pagi. Sampai siang. Sampai siang. Nah, itu kira-kira jauh apa enggak ya ngajinya itu, tempat ngajinya? Jauh. Jauh. Jadi dari sini jalan kaki. Naik Naik. Bisa tapi naik Grab. Oh ya udah. Kemudian untuk hari Minggunya dipakai kegiatan apa? Olahraga. Olahraga sama siapa kalau olahraga? Sama mama. Sama mama. Oh iya. Selain itu kan untuk pagi. Kalau untuk siangnya kan hari Sabtu kan, untuk pagi kan dipakai kegiatan ngaji. Nah, kalau untuk siangnya kegiatan apa sampai sore? Nonton TV apa? Nonton TV. Nonton TV. Iya. Di rumah nonton TV-nya. Terus selama ini teman-teman suka ada yang datang nggak ke sini? Suka. Siapa itu? Banyak. Nah, ya. Diharapkan kalau misalkan teman datang, jangan, misalkan ada yang ngajak main, jangan sampai main ya, karena keadaan sekarang lagi corona ya. Nah, dan juga diharapkan ke teman itu bilang jangan sering-sering ya Nur ya. Nah, karena dalam keadaan COVID ini
Jangan sering keluar, kasihan ya orang tuanya kalau misalkan terkena COVID, pastilah ke yang lainnya juga kena ya. Diharapkan begitu. Lebih baik dipakai kegiatan-kegiatan yang di rumah, buat keterampilan apa, membuat misalkan membantu mama di rumah masak atau beberes, nyapu ya, gitu ya. Jangan Nur misalkan ada teman Nur main, Nur jangan mau ya, karena keadaannya begini kasihan ya mama ya, mendingan di rumah saja ya. Kalau menurut ibu begitu ya, di rumah membantu-bantu ibu atau membuat keterampilan apa, karena biasanya kan hari Jumat ibu ngasih pembelajaran keterampilan ya, karena SMP ini kan lebih banyak di waktu untuk keterampilan jamnya itu, dan apalagi nanti tahun depan kan Nur ujian ya. Nah ujian sepertinya sih untuk tatap muka nggak tahu kapan-kapannya ya, tapi tetap saya selaku gurunya memberikan tugas-tugas ya, tugas-tugas untuk Nur. Begitu juga nanti mungkin insya Allah kalau misalkan Desember udah juga ada penilaian akhir semester awal ya, penilaian akhir semester. Yang mudah-mudahan corona itu udah jangan sampai ini kan waktu lah panjang-panjang gitu seperti tahun depan. Karena apa ya, saya selaku guru juga punya rasa rindu terhadap anak-anak untuk berkumpul gitu ya, begitu juga anak-anaknya ya, diharapkan gitu jangan sampai ini. Oleh karena itu kita juga Nur jangan sering main, nanti kalau misalkan terkena ya udah nanti nggak selesai ya, itu harapkan begitu ya. Juga kalau misalkan ada teman-teman juga bilangin aja begitu ya. Karena merasa jenuh ibu juga menyadari lah, tapi jangan terlalu sering-sering main ke sini. Terus kalau mau main ya pakai alat ini kesehatan gimana, pakai masker gitu ya. Gitu, iya. Ya. Semakin ini ya Bu ya, belajarnya ngasih tahu kalau misalnya memang di musim pandemi ini walaupun tetap ada pembelajaran kayak kita guru keliling kayak gini, juga protokol kesehatannya juga tetap ada ya Bu ya. Baik, sahabat kreatif, nanti kita akan kembali lagi, Ibu Cucu juga dan juga Nuriana nanti akan belajar lagi di guru keliling. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro2 Guru Keliling. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia, Jagati tiada
Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro2 Guru Keliling. Sahabat kreatif, kita kembali lagi di program Guru Keliling, masih bersama saya Neila, juga Ibu Cucu dan juga Nuriana yang akan melanjutkan pembelajarannya di program Guru Keliling untuk suasana pagi hari ini. Silahkan Ibu Cucu. Saya kembali lagi kepada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang PKN. Yaitu di sini saya mau memberikan pembelajaran PKN tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, saya kemarin sudah memberikan pembelajarannya, yaitu tentang teks pembukaan UUD 45 ya. Nah, masih ingat nggak Nur? Hah? Masih ingat nggak Nur? Ada berapa alinea coba? PPKN pembukaan UUD Pancasila itu UUD 45 ada berapa alinea? 4, ada 4 ya. Yang alinea terakhir itu tentang pembentukan teks Pancasila. Nah, coba ada berapa teks Pancasila ada berapa? 5. 5. Satu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, satu ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan gambar apa? Masih ingat nggak? Dilambangkan dengan gambar apa? Satu ketuhanan yang Maha Esa. Yang ada di atas apa itu? Kalau di waktu malam? Bintang. Nah, itu. Bintang melambangkan satu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian apa? Duanya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Apa? Persatuan Indonesia. Persatuan ini? Iya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi itu ada 5 Pancasila itu ya. Nah, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Terus kedua, dilambangkan apa? Tadi ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan apa? Bintang. Nah, terus kedua, kemanusiaan adil dan beradab apa? Coba diingat-ingat. Apa? Ibu nggak bakal ngasih tahu, pengen tahu Mana coba Bu, bukunya ada nggak? Dibuka lagi bukunya. Ada di situ, Yang kemarin-kemarin Bu, saya udah pernah memberikan pembelajaran tentang Pancasila. Nah, sekarang 3 apa coba? Kalau 3 apa? Dilambangkan dengan apa? Kalau 2 itu PR buat Nur. Yang 2-nya belum kejawab. Nah, itu kan ada apa? Nomor 2-nya apa? Dilambangkan dengan apa? Apa? Ini? Apa? Gambar apa ini? Hah? Rantai kan? Nah, kalau nomor 3 apa? Pohon beringin. Nah, nomor 4 apa? Nomor 5. Nah, sekarang diulangi lagi sama Ibu ya. Nah, bintang bunyinya apa? Sila ke-1 bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian gambar keduanya apa? Rantai. Ya. Bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. 3. Gambar apa ini? Pohon beringin. Ya. Bunyinya bagaimana?
Kesatuan Indonesia. Iya. Terus keempat? Banteng. Hah? Banteng. Bunyinya bagaimana? Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian Padi. apa ini? Padi dan Atas. apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima ini ya, lahirnya Pancasila itu pada tanggal 1 Juni. Ya. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni ini biasanya itu libur memperingati hari lahirnya Pancasila. Ya, pada bulan Juni tahun 1900 berapa? 45. Iya. 1945 lahirnya Pancasila oleh BPUPKI itu ya. Badan apa coba udah terlalu jauh itu ya, kasih ini. Jadi ini kembali lagi ke sini ya, ke Pancasila tersebut. Nur harus betul-betul, karena ini ya, Pancasila tersebut ini ada dalam perilaku sehari-hari Nur ya. Nah, misalkan ini ketuhanan yang Maha Esa, hubungannya dengan apa coba? Ketuhanan yang Maha Esa. Hah? Apa? Ketuhanan yang Maha Esa sehari-hari Nur apa? Yang suka dilakukan oleh Nur tiap hari, tiap waktu kalau bunyi apa suara adzan itu apa? Melaksanakan apa? Sholat. Nah, sholat. Nah, ini maksudnya pada ketuhanan yang Maha Esa. Nur melaksanakan sholat itu termasuknya pada ketuhanan yang Maha Esa. Ya, karena mengakui adanya Allah. Oleh karena itu, Nur melaksanakan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga sila-sila berikutnya itu dilaksanakan oleh Nur dalam perilaku sehari-hari. Ya, jadi jangan terlepas dari ini. Oleh karena itu, ibu juga menanyakan, ya, ibu sengaja menanyakan itu, ya, karena ini ada dalam perilaku Nur sehari-hari, ya, itu. Terus ini kedua sila kerakyatan apa? Udah baca coba. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini juga ada dalam perilaku Nur sehari-hari juga sila kedua, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini juga persatuan Indonesia. Ya, persatuan Indonesia ini ya, Nur berteman. Ya, punya teman. Kemudian mengadakan apa? Gotong royong, kerja bakti di sekolah. Ini persatuan, bersatu. Teman-teman Nur mengadakan kerja bakti, ya. Itu. Jadi masuknya pada sila ketiga persatuan Indonesia. Nur sama-sama dengan ini ya. Nah, kembali lagi, sok coba sekarang di luar kepala, ya, tidak melihat catatan. Satu apa? Harus apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, tiga. Persatuan Indonesia. Iya. Kemudian kerakyatan empat. yang dipimpin oleh hikmat Ya. kebijaksanaan Terus? dalam permusyawaratan perwakilan. Terus lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pinter ya. Nah, jadi harus diingat ya. Harus diingat lahirnya Pancasila tanggal berapa. Gampang itu. 1 Juni tahun 45. Itu 1 Juni. Kemudian ini Pancasila. Jadi harus tahu. Kemudian dalam pembukaan UUD 45. Coba apa UUD itu? Singkatan dari apa? Hah? Apa? Iya, Undang-Undang Dasar ya. Jadi UUD itu Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu. Nah, kemudian tadi kan Ibu menanyakan
Dalam pembukaan UD 45 itu ada berapa alinea? 5. Ada berapa tadi? Jawabannya? Dikurangi 1, 5 dikurangi 1 adalah? 4. Ada 4 alinea. Alinea terakhirnya itu yaitu penetapan perumusan Pancasila, teks Pancasila ya. Itu. Makanya di sini Nur harus betul-betul menjiwai Pancasila ya. Karena apa? Karena kalau misalkan Nur melenceng dari Pancasila ya, terutama ketuhanan yang Maha Esa, ya Nur nggak pernah sholat berarti kan ya. Kalau mengaku seorang yang beragama harus bisa sholat, melaksanakan sholat yang 5 waktu gitu ya. Itu. Jadi di sini pembelajaran PPKN itu sangat dibutuhkan oleh setiap siswa karena dalam PPKN itu pembentukan karakter ya. Yang karakternya jelek dicontohkan dalam Pancasila tersebut harus begini karena harus sesuai dengan 5 dasar itu dari Pancasila, yaitu dasar pertama ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi harus itu sama perilaku kehidupan supaya kita punya karakter ya, punya karakter. Nah, oleh karena itu kita sebagai mahasiswa harus mempunyai karakter itu yang sesuai dengan Pancasila itu ya. Udah kembali kan? Udah. Iya 7 menit aja. Kalau ke ini ya kurang ya. Itu ya udah ini tentang Pancasila terus kembali lagi ke yang lainnya yaitu yang hubungannya dengan Pancasila. Pembelajaran matematika. Ibu mau tanya tentang ini matematika kemarin udah. Karena ini meliputi tematik ya. Kalau tematik itu jadi mencakup keseluruhan ya. Ini tema tentang kerukunan gitu ya. Jadi keseluruhannya itu harus sama, mencakup ke semua mata pelajaran ya. Nah sekarang ibu mau tanya tentang matematika. Kemarin udah tentang pecahan ya. Ngerti nggak itu kemarin pecahan? Apa yang diajarkan oleh ibu kemarin pecahan? Sok coba pecahan. Gimana? Penyebut dan pembilang. Iya itu, ya betul. Itu penyebut dan pembilang ya. Yang di atas namanya apa coba? Penyebut dan pembilang. Yang di atas namanya apa? Di sini kan contohnya ada 1/8 ya. 1/8 ya. Nah, satunya itu dinamakan apa? Satunya yang di atas. Yang di atasnya apa namanya? Masih ingat nggak? Penyebut apa pembilang? Penyebut. Ya? Penyebut. Yang di atasnya angka satunya apa? Pembilang. Pembilang apa penyebut? Hmm? 1/8 satunya itu pembilang. Kalau yang di atas itu namanya pembilang ya. Yang di bawahnya penyebutnya. Jadi harus diingat ya. Yang di atas namanya penyebut. Yang di bawahnya pembilang. Nah, model ini ya. 3/8. Mana yang disebut pembilangnya? 3. Kalau penyebutnya? 8. Jadi dibacanya apa? 3/8. Nah, itu yang kalau dibacanya begitu. Nah, kalau ini nomor 3, 5/8. Nama mana yang disebut pembilangnya?
5, 5. Penyebutnya 8. Jadi dibacanya 5/8. Ya. Nah, itu udah bisa. Nah, sekarang penjumlahannya dari pecahan ya. 5/8 ditambah 1/8. Coba jadi berapa? Hasilnya? 5/8 ditambah 1/8. Berapa coba? Di sini kan penyebutnya sama ya, 8. Nah, sekarang yang dijumlahkannya itu pembilangnya berapa? 5. Dengan Penyebut 1. Jadi 5 ditambah 1? 5 ditambah 1 berapa? Sini kan, sok dihitung. 5 ditambah 1 berapa? 5 ditambah 1 3, 4, 5, 6. Jadi 6/8 ya. Nah, sekarang 3/6 ditambah 1/6. Mana dinamakan pembilangnya yang mana? 3. Nah, yang penyebutnya? Ini? Ya. Jadi dijumlah jadi berapa? Sok dihitung lagi pakai jari. 1, 2, 3, 4. Berapa? Betul ya. 3 ditambah 2. Sok, hitung. Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi 5/8. Nah, seperti pisau kalau terus-terusan diasah semakin tajam. Nah, Nur juga begitu ya. Semakin diasah terus-terusan otaknya semakin bisa ya. Gitu ya. Nah, pesan Ibu gitu ya. Banyak belajar. Semangat terus ya Nuriana ya. Tadi sudah banyak belajar tematik ya berarti hari ini ya Bu ya. Tadi dari PKN, terus dan juga tadi tentang undang-undang ya, dan juga tadi terakhir tentang pecahan ya, penyebut dan juga pembilang. Dan pastinya terima kasih untuk Nuriana, semangat terus belajarnya walaupun dari rumah ya, tetap dipantau juga sama mamahnya. Dan terima kasih juga untuk Ibu Cucu ya untuk program keliling di RRI untuk hari ini. Dan pastikan untuk tetap terus ada di program Guru Keliling. Dan Sahabat Kreatif pastinya bisa menyimak terus setiap hari Rabu jam 10 waktu Indonesia Barat. Sahabat Kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Lima arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Sahabat Kreatif, kita sudah bersama dengan Ibu Yani, yaitu orang tua dari Nuriana untuk program Guru Keliling hari ini. Nah, menurut Ibu Yani nih Bu, bagaimana tentang program Guru Keliling yang sudah Ibu tadi pantau, Ibu mendampingi juga Nuriana, itu seperti apa Bu? Sebetulnya memang bagus buat guru keliling, terus buat anak lain. Ya sebenarnya sih sebetulnya pengennya bertatap muka langsung di sekolah gitu, karena keadaan seperti ini pandemi ya maaf jangan dulu gitu istilahnya, biar belajar di rumah dulu, biar saya bimbing dulu di rumah gitu. Tapi selama masa pandemi ini Ibu pantau, Ibu selalu menemani Ya, untuk selalu Nuriana menemani belajar, ya? selalu menemani. Dan harapannya nih Bu untuk
ke depannya pastinya di masa pandemi sekarang ini, terus adanya program Ibu Guru Keliling, menurut Ibu efektif atau bagaimana sih Bu harapan seorang ibu terhadap anaknya yang masih ingin tetap membimbing anaknya sampai bisa sukses? Harapan Ibu seperti apa nih Bu? Harapan saya untuk anak saya yang seperti ini gitu ya, pengen saya itu anaknya ya sampai lulus sekolah sampai SMA, kesananya itu mungkin tergantung anaknya entah mau kuliah lagi atau kerja. Baik, pokoknya harapannya pengen anak terus lanjut ya, Bu, Terus lanjut, pendidikannya nggak berhenti cuma Nggak. sampai sini aja ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Yani atas Sama-sama. waktunya. Ya demikian sahabat kreatif tadi Ibu Yani, orang tua dari Nuriana di program Guru Keliling. Sahabat kreatif sedang mendengarkan Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Sahabat kreatif, demikian tadi untuk program Guru Keliling, dan kita akan bertanya nih kepada Ibu Cucu bagaimana tentang program keliling yang sudah dilakukan hari ini. Tadi bagaimana Bu untuk program Guru Keliling yang sudah Ibu lakukan bersama Nuriana nih Bu? Saya senang sekali ya dengan program ini karena istilahnya itu tidak vakum lah, ya, terus ada komunikasi gitu. Meskipun dalam keadaan COVID ini belum jelas kepastiannya, tapi saya merasa bahwa pendidikan itu masih bisa berjalan meskipun itu dengan cara guru kunjung. Karena sebagai guru ya haruslah mengadakan guru kunjung. Kadang-kadang yang misalkan ada tatap muka juga tetap aja guru kunjung ada. Kalau misalkan sakit atau anak tidak bisa masuk sekolah, tetap aja harus ada guru kunjung. Apalagi sekarang dalam keadaan begini itu. Jadi semakin sering ya Bu? Ya, semakin. Harapannya untuk kedepannya Bu seperti apa proses pembelajarannya? Harapannya ya saya mudah-mudahan COVID itu selesai. Karena saya selaku guru juga merindukan tatap muka dengan siswa yang banyak begitu, yang beda-beda karakternya. Kadang-kadang itu suatu kebahagiaan bagi saya gitu. Kalau misalnya secara tatap muka, mudah-mudahan itu COVID cepat selesai aja itu. Terima kasih Ibu Cucu. Ya, baik demikian sahabat kreatif tadi program Guru Keliling untuk hari ini bersama Ibu Cucu Kusmiati SPD dari SLB Budi Utama. Saya Neila Fitriana, kita akan ketemu lagi di program Guru Keliling berikutnya. Sampai jumpa. Baru aja kamu dengerin Belajar di Pro 2 Guru Keliling.